Hai, selamat malam. Berjumpa kembali bersama Vladitya Darkroom. Karena di luar hujan, jadi gue harus menggunakan Darkroom lagi. Dan sekarang orang-orang dengan aura kegelapan udah jadi. Tolong fokus ke tangan gua. Fokus ke tangannya Godel. Tap cincin Godel. Oleh dari Mang Didit. Gue belum dapet oleh-oleh. Suwe lu. Jadi begini, banyak banget yang minta, Godel dong, sama Kang Nanda dong. Baiklah, karena gue nggak tahu nih pengalaman mereka yang serem-serem, yang mengerikan itu modelnya kayak apa. Jadi sebelum kita tag, Godel udah gue berikan sebuah pengalaman yang luar biasa. Coba deh, lu ceritain deh. Baru banget tadi. Sumpah, baru banget tadi. Gue pertama kali ngeliat pocong. Nih, dua. Dia lari juga. Soalnya gue takut ya. Dia lari, gue lari. Bang Didit tuh yang kagak lari. Jadi ini kan center ditinggal tadi di belakang, kita lagi iseng-iseng. Gue balik ngambil. Tadinya gue mau ngambil sendiri, Godel ngikut, Nanda ngikut. Gue jalan udah ke dalam. Begitu gue mau arah balik, dia kagak jadi nyamperin, kagak jadi nyusul. Beneran nih segini. Tadi begini nih, pocong bener-bener ya. Pocong aku di situ. Gua langsung cabut. Gue senterin pertama. Bang itu apaan ya? Itu apaan ya? Apa nih? Anjing pocong. Gue lari, dia lari. Itu gini ya, kita perlu jelasin dikit ya. Bahwa pocong itu bukanlah entitas liar yang ada di tempat umum, di tempat terbuka, di tempat kosong. Pocong adalah cuma ada dua sebab. Satu, dia piaraan atau kiriman. Yang kedua, dia diundang. Jadi untuk bentuk seperti pocong itu tidak ada yang alami, dia hidup di alam liar kecuali piaraan atau kiriman atau diundang. Berarti kalau emang dia stay di situ begitu tiba-tiba itu nggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, banyak yang tanya juga nih, Dit, sama gua. Ya enggak? Gua mungkin lu bisa menambahkan lah soal buka mata batin. Nah, Yang kita ketahui adalah buka mata batin itu tidak ada. tidak ada. Karena bukan toko. Buka tutup, ya kan? Ya, betul. Paling kepekaan kali ya. Jadi mungkin lu bisa menambahkan soal penjelasan gua apa sih mata batin itu sebetulnya dibuka atau diasah sih? Gini, coba kamu jelaskan. Mata batin itu adalah sebuah istilah yang kabur, sebenarnya banyak orang yang salah kaprah. Kenapa disebut mata batin? Karena berhubungan dengan vision. Vision di sini bukan cuma pandangan mata, tapi adalah pandangan pikiran, cara lo mengolah pikiran, cara lo memandang sesuatu, cara lo memberikan persepsi. Tapi kenapa yang sering disebut adalah tentang makhluk halus? Nah, dan kenapa disebutnya buka tutup? Sebenarnya setiap manusia punya alarm alami tersendiri, tapi tingkat beda. Nah, contohnya gitu. Kenapa gua nggak kaget? Kenapa dia dua orang kaget? Karena gue lantah. Karena gua adalah orang yang lebih stabil daripada dia berdua. Sumpah tadi gue lari berdua dia kagak lari jalan lantah. Gue lu mau kemana? Lu mau kemana? Gua Ya kan itu pocong gue yang manggil, Del. Nah, kalau gue yang pocong yang gue yang panggil, gue nggak akan kaget, Del. bedanya kalau Beda lah. Kalau pocong gue yang panggil, gue bisa mengetahui letaknya dia di mana. Lah kan pocong Didit yang manggil. Oh jadi lu Kan berdua gua nggak tahu. kenalan pocong Ya. Jadi kita cuma mau memberikan sebuah informasi bahwa ya memang semua tempat itu memang ada sekarang. Semua tempat itu dihuni oleh makhluk halus, iya memang. Tapi intensitas mereka untuk mengganggu atau mengusir atau menjahati manusia itu tidak bisa dipastikan. Setiap tempat yang kosong, yang banyak setan, yang banyak jinnya bisa mengganggu manusia. Oke. Abis itu ada yang tanya lagi nih, Dit. Soal mediumisasi. Mediumisasi yang asli sama yang tidaknya itu bedanya apa sih? Bahasanya gini, bahasanya adalah kan banyak yang menganggap gue itu settingan. Gimik lah. Cuma itu buat gue mah masa bodoh. Percaya syukur enggak ya, nggak masalah. Nah, sebagai awam, kita melihat wah itu nyata nih. Maksudnya bahasanya ini mediumisasinya itu betul-betul mediumisasi atau mediumisasi yang dibuat-buat. Oke. Kita melihat segi keilmuan lah ya. Segi keilmuan ya. Oke.
Jadi saat seorang manusia menjadi medium dari makhluk astral, sisi kesadarannya itu bakalan hilang. Jadi saat seseorang kesadaran hilang, pandangannya akan kosong. Minimal pandangannya itu beda dengan pandangan dia normalnya. Itu untuk manusia normal. Kecuali orang yang mengidap ya, bukan menderita ya, skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Orang yang hidup dengan dunia sendiri, mereka punya sudut pandang terhadap dunia sendiri dan dia nggak memperdulikan ke dunia yang ada di sekitarnya. Dia cuma punya fokusnya sendiri. Oke, gue tuh kayaknya. Gue juga awalnya nggak percaya bang gini beginian. Cuman kesini gue sering diketawain. Ya kan kemarin. Apalagi tadi gue baru ketemu tuh yang gue cari-cari. Iya. Sumpah. Sama ini bang, ngaruh nggak sih kayak orang yang nggak pernah sholat atau ngaji itu lebih dominan, lebih gampang pekanya ke, lebih peka daripada orang yang benar-benar nggak pernah kayak sholat ngaji. Gini. Jadi kenapa ada orang-orang yang rajin beribadah dan orang-orang yang tidak rajin beribadah tapi memiliki kemampuan supernatural yang setingkat sama. Nah, jadi spiritualitas itu adalah hal yang berbeda dari religius lo. Jadi mereka itu bisa di-trigger dari saat diri lo bisa menerima diri lo seutuhnya. Lo mau murni dengan hati lo yang bersih, murni dengan hati lo yang jujur, atau murni dengan hati lo yang busuk. Jadi lu bisa murni baik, bisa murni jahat, lu bisa pilih aja. Murni jahat gimana ya? Lu melakukan itu menyadari bahwa hal tersebut adalah yang salah, tapi lu melakukannya juga tanpa ada beban di hati. Nah, yang jadi poin adalah beban di hati. Karena namanya kebatinan itu semuanya mainnya di sini. Di batin, bukan hati liver ya. Tapi adanya di perasaan, dan spiritual itu ada di perasaan. Sama banyak yang nanya, healing itu apa sih? Healing, bahasa Inggris heal, sembuh. Healing itu menyembuhkan. Tapi yang disembuhkan itu apa? Menyembuhkannya dengan media apa? Biasanya kalau lu lakukan dengan metode apa kayak gitu? Mungkin lu bisa menjelaskan ke teman-teman semua. Metode yang gua lakukan biasa ya tergantung problemnya sih. Kalau misalkan kayak nah, contoh nih ya Mas, anak saya ada yang ganggu, soalnya dari tadi nangis gak berhenti tiba-tiba. Ya udah, gue bisa handle dari jarak jauh. Kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya dengan penyakit fisikal, tidak ada disorder pada tubuh fisiknya. Jadi tubuh yang halus itu bisa dibantu dengan jarak jauh. Berarti kayak anak gue nih kemarin orang sempat jalan yang ke Gunung Gede itu. Astagfirullahaladzim. Yang 2 hari nangis nggak berhenti itu, misalnya gue lapor kayak lo berdua bisa gitu. Bisa lo tolong. Kalau contoh lain, ada orang yang karena gangguan makhluk halus itu dia mengalami sakit fisik, atau dia keseleo, atau ada salah urat, atau ada gangguan yang lain, itu harus dipegang secara fisik. Karena sakit fisik itu harus disentuh secara fisikal. Nggak ada ceritanya orang keseleo dipelototin doang sembuh, karena ada otot yang harus dilurusin. Tetap kedepankan logika. Apapun penyakitnya, mari logika dulu lah ya. Logika dulu. Jadi apapun sakitnya jangan apa-apa ke goib kayak gitu. Jangan menghubungkan semua hal itu kepada hal-hal goib. Kesian setannya. Setannya kesian. Ini nih ngomong-ngomong bentar lagi bulan puasa ya. Ya. Gue penasaran nih, kan kalau kata orang bulan puasa tuh setan diganggu. Setan diikat nih. Kata siapa? Kan gue bilang kata orang. Kata orang. Ya. Bau gosong rambut gue botak lama-lama main sama lu ya. Karena hubungannya ke puasa ya, bulan Ramadan. Coba gue kasih sedikit ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Ya, yuwaswisu fi sudurinasi minal jinnati wan nas. Setan-setan yang berbisik di dalam sudur, dalam sanubari, dalam dada, dalam hati manusia, dari wujud jin dan manusia. Jadi setan itu adalah diri kita sendiri, di mana kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi clear ya. Jin tidak semuanya setan, dan setan juga tidak hanya berasal dari golongan jin. Berarti kalau setan sama jin beda aja? Beda tapi sama. Mau dibilang semua setan adalah jin? Tidak.
Karena ada dari setan, ada golongan manusia. Tuh. Ada lagi makanya enggak? Nggak tahu nih, ntar dulu. Jadi tadi Godel kan ngelihat pocong buat pertama kalinya. Gue masih deg-degan tau. Iya, dia masih deg-degan karena dia kita pertemuan terakhir. Tadi dia lu nggak pengen buku lihat pocong gitu dia. Nggak ngikut-ngikut gue kan. Kagak, ntar itu bisa diatur deh, tergantung lu. Tenang aja. Lu tau rekening gua nggak? Gue tahu Ngajak rekening dong. Ini gue mau akhiran nih, bawa dana banyak. Kalau seisang timpuk. Jadi yang hal-hal seperti itu memang bisa Gua banget, mau buang nih. bisa banget dimanipulasi. betul. Contohnya Nanda, kenapa Nanda di channelnya sendiri jarang nyambat? Tadi tuh udah banyak banget. Tadi itu, nah lu tonton sendiri di Nanda channel ya kan? Sumpah, lu harus nonton di Nanda channel. Dia Gua baru pucet. pertama kali dia ngeliat pucet. Dia pucet. Mukanya pucet. Ya Allah. Kebakar rambut gua. Nanda udah pucat bahwa menahan mereka untuk masuk, menahan mereka yang udah berkumpul itu buat orang-orang yang kepekaannya sudah meningkat di atas batas manusia normal, itu bukanlah hal yang mudah. Sakitnya tetap sama, hanya kami lebih tahan, lebih terbiasa gitu. Contohnya Godel, kakinya dipalu sama kakinya Nanda dipalu, sakitnya sama, tapi kemampuan Godel untuk menahan palu itu lebih kuat, jadi kayaknya nggak sakit padahal damage-nya sama. Tapi orang-orang kayak gue bisa nyambet nggak sih? Bisa. Lu mau disampetin sekarang? Enggak lah, jangan. Di sini aja enak lega. Jangan. Nggak apa tinggal bikin. Cuma kalau gue ada, Gue belum siap. biasanya ada yang pengen nyambat ini sama gue. Weh, Kang, bukain gue dong supaya gue jadi mediumisasi. Gue bukain dia. Cuma selebihnya gue nggak tanggung jawab. Soalnya pada saat sudah iya. Tahu-tahu gue nggak keluar tuh. Nah itu makanya. Lempar nih. Penumpang. Nah, Mungkin deh khasnya Praditya Dark Room. Kita bertiga di depan kamera, di belakang kamera ada kodam nih, 2 nih. nah, Berarti kita berlima. Gimana kalau gua tambahin lagi yang dari atas sama yang dari samping? Mungkin kalau buat penonton yang biasa nonton podcast, nonton ngobrol-ngobrol serem segala macem, nanti bagian penelusurannya di Nanda channel ya, karena saya bukan penelusur, sepatu saya takut lecet ya. Ini lecet juga. Saya nggak mau menelusur, takutnya sepatu saya lecet. Jadi lu nggak ada gua tuh. saya kenal Nah. gua gini, cok, lu narik, gua narik, biar Godel yang menceritakan 1 menit aja. Oke. Taruh, gue pakai kacamata. Boleh. Dan lu ceritain dia apa yang lu rasain dia. Lu jadi iseng apa? Dam. Ayo, Gua 1 menit timpuk kita nih, tarikin, nanti Godel bakal ngomong apa yang dia rasain. Habis itu selesai sudah perjumpaan kita malam ini. Oke ya. Ayo. Kalau pakai kacamata nggak kelihatan gua. Jangan panggil yang tadi ya. Gimana gini? Ini kan tuh. Ini. Ini dah. Gue berasa di belakang. Di belakang gue berasa banget. Buat apa? 1 menit ke depan penonton semua bisa ngerasain, semua yang bisa lihat, semua yang punya sixth sense, semua yang punya kelebihan bisa dirasakan. Bahkan kepekaan yang paling minim pun pasti bakal ngerasain ada juga perbedaan. Del, udah nih, Nanda udah mulain koslet, coba lu ceritain apa sih coba setelah gua panggil lu ngerasain apa deh? Gue ngerasa di belakang sini bang. Iya, kayak gimana? Si boleh gue sebut nggak sih namanya? Sebut aja. Kuntilanak Yang dari atas lantai 2 kan? Iya, kayak di awal. Yang di awal, untung bukan pocong. Kalau pocongnya dekat ke sini panas. Tadi yang di kolam renang gue panas banget sumpah. Makanya nonton di Nanda channel. Nah, kalau itu lu nontonnya di sebelah ya. Di warung sebelah. Di warung sebelah. Cek toko sebelah. Sumpah. Ini gue berasa di buat sini. penontonnya Nanda, kalau muka dia udah kayak gini, itu artinya apa? Lu zoom dah. Lu lihat nih mukanya pucet sekali-kali lu. Mukanya pucet. Kalau fansnya Mas Nanda tuh udah apa? Oh udah kayak gini, berarti apa? Kayaknya Dia kita udah mau nyuruh. kita udah nggak usah lama-lama lagi nih. Dibandingkan nanti sepatu gue dekil,
Ini najong. Ya kan? Oke. Jadi gue ada yang mau disampaikan lagi kah sesuai pengalaman lo? Gua udah ngeliat pocong udah. Gue malam ini melihat pocong. Nih gara-gara dia nih, ngedit nih. Kan lu yang minta, bang gue pengen lihat pocong. Ayo. Gue lari Nah jadi mungkin gini. Nanti kalau ada tempat-tempat yang dianggap mistis ataupun apa, kita akan duduk di situ sama Kang Didit, sama Bang Godel, sama Hodam pun juga sama, akan duduk di situ. Kita akan melihat ada apa aja sih situ, dan mungkin kita akan menampilkan hal itu langsung tanpa settingan. Gua bakal Kalau ada yang ini mah settingan, ini mah sepik ya. Kita terbuka untuk ikut di sini. Jadi Godel bisa istirahat, ngopi, nontonin lu yang Iya, lu yang main, gantiin mau nggak? Godel. Cukup adil. nggak usah iseng apa? Adil nggak Del? Adil Ya kan Del? Oh, ini settingan. Oke, Godel nontonin ngopi. Adil gitu. Lu bisa ikut. Kalau ada yang kalau ada yang mual ataupun apa, mungkin bisa kalian Minum bisa obatin gua. itu cacingan. Oh, cacingin ya udah. Kalau ada yang mual ataupun apa, kalian siapkan minuman bukan alkohol tapi apa? Jamu. Di sini juga bisa endorse Yang tau. menghangatkan tubuh. Di Vladitya Dapur juga bisa endorse. Kalau kalian malam kesepian, hubungi Godelia. Sama kalau mau endorse bisa di review di sini juga. Iya. Sekalian cerita horor gitu. Bisa di sini juga. Pokoknya itu aja sih ya. Siap. Pokoknya lo tetap pantengin terus ya. Channel dan Kang Didit. Aditya Dapur. Godelia. Godel ya. Sama Den Ananda Channel. Channel. Kita bertiga insya Allah akan sama-sama di setiap konten-konten. Pokoknya kalian tetap pantengin aja. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa collab dengan pemain-pemain film yang paling unggulan. Gue pengen collab sama Leonardo DiCaprio. Wih, Ih, abang bisa gua. Bang. Iya. Gua pengen collab sama Susana. Gua kasih ntar gua panggilin. Ya Allah. Minimal mirip. Gua pengen collab sama Nikardila. mati semua itu kayak udah mati semua. Meninggal. Minimal mirip Del, nggak apa-apa. Enggak lah, yang cantik lah gua sekali-kali. Emang mereka kurang cantik? Udah nggak ada yang mirip. Gua maunya sama yang cantik. Tolong dong requestin sama dia berdua. Iya. Oke? Gitu aja. Ya tapi janganlah ntar diomelin bini gua. Anjir. Gua sayang banget sama bini gua. Sudah, kita tutup saja. Sampai berjumpa di tayangan berikutnya. Pokoknya setiap tayangan-tayangan kita ambil sisi positifnya, yang negatif jangan diambil. Di setiap tayangan itu emang kita suka ngomong asal-asalan, makanya kita Karena kita nggak pakai Kodam pun teks. juga sama, kadang-kadang juga sama. Semua di sini ambil sisi positifnya, yang negatifnya dihilangkan. Kita semua alami tanpa teks. Tuh, lihat kan, lihat. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet ya. Oke, hidup tanpa pengawet, makan sayur-sayuran dan sehat. Sampai berjumpa kembali. Wah.